Kali ini kita akan coba lihat proses naik level ya, dari diploma 3 ke profesi nurse. Setelah kita tadi memilih perpanjangan STR, lalu kita milih bagian kedua naik level. Di sini kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa bagian data perguruan tinggi. Jadi pastikan ketika menginput data ini kita membuka ijazah. Untuk program studinya kita bisa isi dengan misalnya keperawatan atau klik perawat saja atau profesi lain ya. Nanti dia akan memilihkan sesuai dengan levelnya. Agak berbeda biasanya antara diploma dengan profesi. Jadi kita lihat bahwa kalau lebih rendah angkanya biasanya itu, maksudnya angkanya di sini nomor ini ya, nomor program studi biasanya kalau agak lebih rendah dia diploma 3, yang lebih tinggi bisa diploma 4 atau profesi nurse-nya. Memasukkan nomor induk mahasiswa yang sumbernya berasal dari ijazah. Ijazah yang mana? Ijazah yang terbaru ya. Jadi ijazah yang kita akan naik level, yaitu di sini sebagai contohnya adalah profesi nurse. Masukkan nama dan nomor STR, 7 digit terakhir nomor STR. Klik tombol lanjut. Nah, di sini sudah langsung ada pilihan data dari Dukcapil, data dari STR lama dan dari PD Dikti. Kalau ketiga data tersebut sesuai saja, bahkan tidak sesuai pun sebenarnya dia sudah tidak ada pilihan. Jadi mulai saja. Nah, memulai naik level. Untuk saat ini, sertifikat kompetensi dan ijazah itu langsung link Dikti dengan KTKI. Jadi kita tidak perlu lagi mengupload dokumen sertifikat kompetensi dan ijazah. Ini juga untuk mengurangi atau menghindari pemalsuan ya. Karena memang risikonya sangat besar kalau harus mengupload dokumen. Kalau dia link dengan Dikti kan sulit rasanya memalsukan data tersebut. Kecuali ada hacker yang sangat jago ya. Bisa melakukan apakah namanya supaya bisa melingkan antara nomor-nomor ini dengan data di KTKI. Baik, tadi kita sudah upload foto 4x6 latar merah, wajah menghadap ke depan, tidak boleh kelihatan gigi dan tidak berkacamata. Ukuran filenya adalah 200 KB JPEG, PNG atau JPG. Yang pasti tidak diperkenankan PDF atau dokumen yang jenis lain. Hanya boleh dokumen yang jenis gambar ya. Oke, kita lanjut memasukkan dokumen yang lainnya. Di sini sudah kita siapkan ada sekian dokumen ini tadi, yang foto yang tadi yang dalam bentuk apa namanya berbeda. Ya, kita sudah masukkan datanya, lihat ya, surat sehat, kemudian STR lama yang D3 nya ya, karena ini kita mau naik level tadi dari diploma 3 ke profesi nurse. Lalu setelah dokumen dan dua data ini link, kemudian kita lengkapi data-data yang lain, daftar melalui provinsi mana. Jadi kita bisa lakukan itu di provinsi mana saja kita berada untuk memperpanjang STR saat ini. Tidak lagi harus misalnya dari kampus A, perpanjangannya harus di daerah A, tidak. Jadi sesuai domisili saja. Lanjut kita lengkapi bagian-bagian lain ya, kalau masih ada yang kurang pas seperti jenis kelamin, kadang-kadang itu salah dia. Silahkan perbaiki, itu masih bisa diakses ya. Lalu detail alamat rumah di sini itu asal datanya berasal dari KTP. Mulai dari nama jalannya, nomornya, RT-nya ya. Ada RW-nya juga, silahkan lengkapi.
pilihan provinsinya ya. Pilih saja kabupaten, lalu kecamatan, kelurahan, RT. Ini semua sumber datanya dari KTP kita. Kemudian untuk bagian kode pos itu kita bisa mencari di internet ya, kalau tidak hafal dengan kode pos tempat tinggal sesuai KTP. Mudah sekali sekarang, tidak sulit ya. Karena ada internet jadi semua mudah. Lalu kemudian di bagian selanjutnya ada nomor handphone ya. Kalau alamat email sudah secara otomatis terlink ya dengan data sebelumnya. Data email ini berdasarkan data akun kita saat pendaftaran pertama kali PIN-nya. Jadi emailnya tidak boleh salah ya. Jadi tidak boleh salah pada saat kita melakukan pendaftaran PIN di awal. Oke, data yang lainnya sesuaikan saja. Samakan saja kalau memang tidak berbeda antara alamat KTP dengan alamat domisili. Kalaupun ya berbeda nggak masalah, karena kan sekarang tidak lagi dikirim ke kantor pos, tapi kita bisa langsung download. Kemudian berhasil tadi ya step 1-nya info pribadi, lalu kita ke step 2 ke info administrasi. Di sini kalau sudah bekerja pilih yang sudah bekerja, kalau belum pilih yang belum. Karena kalau kita sudah bekerja, data-data ini harus kita isi lagi ya, yang lain-lainnya. Lalu yang kalau dia tidak bekerja tidak perlu mengisi yang data-data berikutnya. Oke, lengkap yang lainnya. Lalu data pendidikan. Pendidikan ini kalau kita kuliahnya di dalam negeri di Indonesia ya pilih saja pendidikan dalam negeri. Lalu bagian perguruan tinggi itu otomatis ya masih bisa diedit. Nomor ijazah dan tanggal lulus sudah otomatis ya. Nah, tidak bisa diapain, terkunci nih, termasuk step 3 di uji kompetensi. Selesai. Oke, sebelum kita benerin dulu ya. Sebenarnya kalau masih salah. Oke ya. Jadi sudah selesai cek status. Nah, di sini kita menunggu 1 sampai 10 hari ya. Apalagi sekarang ini saya perhatikan agak lebih lambat. Mungkin karena banyak sekali permintaan dari pemohon. Akhirnya ini ya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian saya coba cek lagi ya. Atau kita coba cek. Biasa masuk menggunakan email dan PIN-nya. Lalu cek status. Pengajuan masuk bagian cetak STR. Nah, ini yang paling menyenangkan. Tapi kenyataannya belum ya. Sabar aja. Download kalau sudah selesai.